Teman-teman, kita belajar matematika lagi. Kita belajar latihan untuk soal-soal CPNS ya. Oke, ini sebuah papan berbentuk lingkaran dengan diameter 28 cm. Papan tersebut kemudian dipotong seperempat bagian. Berapakah luas papan tersebut? Nah, rumus luas itu sama dengan apa, teman-teman? Pi R kuadrat. Oke. Nah, luas papan tersebut kan dia udah dipotong ya papannya. Papannya dipotong berapa? Seperempat bagian, berarti tinggal berapa? Tinggal 3/4. 3/4. Nah, sekarang kita masuk ini. 3/4. Nah, jari-jarinya berapa ya? Diameternya kan 28 ya. Ingat kalau diameternya 28, maka jari-jari harus setengahnya kan? Untuk mencari jari-jari kalau diameternya diketahui, maka setengah dari diameter itu berapa? 2 setengah dari 28, 14. Maka kalau dia jari-jarinya 14, maka pi-nya kita bisa buat 22/7 gitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Untuk memasukkan nilai pi ya. Kita harus lihat dulu jari-jarinya. Kalau dia 14, 7 atau kelipatan 7, maka 22/7. Kalau di luar itu maka 3,14. Itu paham ya? R-nya berapa tadi jari-jarinya? 14. Karena dia kuadrat maka 14 kali 14. Kayak gitu. Nah, ini gampang nih. 7-nya ini sisa 2, iya kan? Ya nggak sih? Terus dia 2 ini habis, ini sisa 2. Maka ini juga, ini 2-nya habis, sisa 11. Maka sisanya berapa? 3 dikali 11 dikali 14. Dapatnya berapa itu? 462 cm kuadrat. Tahu dari mana kami sudah hitung? Lagian perkalian belasan itu kan kami sudah ajari ya, gampang sekali, cepat. Oke, mana jawabannya? Yang B. Oke, gitu. Nah, kita lanjut nomor 2 ya teman-teman, mudah kan? Nah, kalau ada soal begini ingat dulu nih, jangan di skip untuk papan tersebut kemudian dipotong seperempatnya ya. Itu jangan di skip. Nanti kalau dia di skip terakhirnya jadi nggak 3/4 gitu ya. Yuk nomor 2-nya apa nih? Nomor 2. Nah, Sardi adalah seorang, kalau kami gedein bisa nggak ya? Bisa nih. Nah, Sardi adalah seorang penjahit. Dalam 5 hari ia mampu menjahit kemeja sebanyak 20 buah. Berapakah kemeja yang ia jahit dalam waktu 2 minggu? Nah, gini nih, kalau dia dalam, nah ini kok nggak selesai. Tadi opsi jawabannya kami sih lupa tulis semua. Oke, dalam 5 hari dia mampu menjahit sebanyak berapa? 20 buah. Nah, kalau dia menjahit dalam 2 minggu pasti lebih banyak dong. 2 minggu itu kita ubah jadi hari ya. 2 minggu itu sama dengan berapa? 14 hari ya. 14 ini kita misalkan aja X. Nah, dia kan semakin naik ya. Kalau dalam 2 minggu ini kan 5 ke 14 hari dia kan naik ya. Nah, yang dapat dijahitnya itu dia 5 hari itu 20, maka 14 hari makin naik juga dong. Karena dia sama-sama naik, maka ini adalah perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, tinggal kita kali silang aja gitu. Nah, ini kita buat pernya. Ini sama dengan, ini tinggal kali silang aja gitu. Nah, dapatnya berapa? 5X sama dengan 280. Maka X sama dengan 280/5. X sama dengan berapa? 56. Oke, maka yang dapat dijahit sama Sardi sebanyak 56 kemeja selama 2 minggu. Gitu, mana jawabannya? Yang B gitu ya. Mudah ya teman-teman? Mudah dong. Nah, tapi kami sih ada cara keduanya nih yang cepetnya. Kalau teman-teman kalau udah buat begini, tinggal gini aja sih sebenarnya ya. Ini cara tercepatnya ya. Nah, 5 kali berapa sih supaya 20? Dikali 4. 5 kali 4 20. Nah, karena di atas kali 4, di bawah juga kali 4, coba deh. Kali 4. 14 kali 4. 6, 1, 56 kan? Nah, sama kan? 56 kemeja juga gitu. Jadi itu cara tercepat, cara keduanya. Cara biasanya seperti ini juga cepat sih, tapi kalau mau cepat lagi ya gitu aja ya. Paham ya? Kita masuk nomor 3 yuk. Nomor 3-nya apa? Ini dia. Nilai ujian Mandro termasuk dalam urutan 14 dari atas dan bawah.
Ada berapa siswa di dalam kelas tersebut? Wah, ini gampang banget ya. Dia nilainya itu urutan ke-14. Dari atas nih, berarti di atas ada berapa? 13 gitu. Karena dia kan urutan ke-14. Dari atas dan dari bawah, maka di sini juga 13. Maka kalau udah begini kan gampang nih. Berarti 13 plus 13, ini kan 1 ya. Jangan salah, ini bukan 14, dia kan urutan ke-14, tapi sebenarnya ini 1 gitu. 13 tambah 13 tambah 1, maka dapatnya berapa? 26, 27. Nah, jawabannya adalah C gitu. Gampang dong ya. Gampang banget nih. Jangan kejebak ya sama kalimat-kalimat urutan 14 dari atas dan bawah. Ya udah, berarti atasnya 13, bawahnya juga 13, kayak gitu dia. Nah, nomor 4 nih. Nomor 4 nya gampang banget ya. Jika X sama dengan 2023 kuadrat dikurang 2022 kuadrat dan Y sama dengan 2023 tambah 2022, maka nah sebenarnya lihat aja udah pasti paham nih kalau udah paham banget yang begini-beginian gitu kuadrat. Ini kan selisihnya 1 ya. Sebenarnya kalau selisih 1, cara cepatnya itu kalau selisihnya dia cuma 1, udah tinggal 2023 ditambah dengan 2022 gitu. Hasilnya berapa? 4045 kan. Ini hasilnya gitu. Jadi X dengan Y itu sama gitu. Tapi banyak orang itu nggak paham ya, karena ini selisih satunya nggak diperhatikan. Nah, kalau nggak diperhatikan, maka yang main cara gini aja. Ingat aja A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A dikurang B gitu. A plus B itu sama dengan 2023 ditambah 2022 dikali dengan 2023 dikurang 2022 gitu. Jadi hafal aja rumus yang ini ya. Jadi dia mau selisihnya 1, ini kan selisih 1 ya. Mau selisihnya 8, mau selisihnya 3, caranya begini aja, lebih cepet ya. Cuman kalau udah hafal nih, kalau selisih 1 caranya itu sama aja dengan dijumlahin gitu ya, nggak apa-apa. Lebih cepet kayak kami sih tadi kan langsung tahu kan X dengan Y sama gitu. Nah, kita buktiin dulu dengan cara begini. 2023 dengan tambah 2022 itu kan dengan 4045 ya. 2023 dikurang 2022 sama dengan 1. 4045 dikali 1 ya 4045 gitu ya kan. Nah, sekarang Y-nya 2023 tambah 2022 ini sama aja kan. Nah, maka jawabannya yang mana? Yang C, X sama dengan Y gitu ya. Paham ya teman-teman? Kita masuk nomor 5, gampang kan? Gampang sekali. Mana nomor 5 saya? Nomor 5, jika 2A plus B sama dengan 4A plus 4B per 3, maka ini kan pecahan ya. Jadi kalau ada begini, bentuk pecahan begini udah kali silang aja gitu. Jadi hasilnya berapa? 3 kali 2A kali silangnya dia. Jadi 6A plus 3 kali B, 3B sama dengan 4A plus 4B gitu. Nah, ini kan sama ya. 4A dengan 6A kan sama. Maka 6A dikurang 4A sama dengan 4B dikurang 3B gitu. Maka 6A dikurang 4A berapa? 2A sama dengan 4B kurang 3B sama dengan B gitu. Nah, ini kan soalnya soal hubungan ya, A dengan B gitu. Maka A lebih besar dari B atau A sama dengan B gitu kan. Nah, ini kejebaknya di sini. Teman-teman ya, diperhatikan ya. Nah, ini kan 2A sama dengan B ya hasilnya. Banyak orang karena cepet-cepet dia kan 2A sama dengan B. A sama dengan 2B. Banyak yang milih, dengerin kami sih. Banyak yang pilih C gitu. Salah ya. C itu salah. Yang benar itu mana kami sih? Yang benar adalah B lebih besar dari A atau A lebih kecil dari B. Kenapa? Ini 2A aja, 2 dikali A aja sama dengan B gitu. Berarti A lebih kecil dong dari B gitu. Paham ya maksudnya? Berarti A kalau kita hitung-hitung berarti A-nya nilainya berapa? Nilainya 1 gitu ya. 2 kali 1 sama dengan nggak bisa juga. Nggak bisa, sorry. Maaf, ini nggak bisa disebutin satu karena B-nya nggak ada disebutin berapa gitu kan. Lagian mana bisa disatuin A dengan B gitu kan. Maka intinya B itu lebih besar dari A gitu. Udah pasti dong, 2 kali A sama dengan B gitu ya.
Maka jawaban yang benar mana? Yang B. Yang B jawaban yang benar. Oke ya. Sekarang kita masuk nomor 6. Jika P sama dengan 2500 cc plus 1,5 liter dan Q 5 liter dikurang 500 cm kubik, maka ini hubungan juga. Nah, kalau kita untuk menentukan mana sih yang lebih besar, kita harus sepakat untuk nyamain satuannya gitu kan. Harus kita sepakat itu. Nggak sepakat nggak bisa. Nggak sepakat nggak bisa. Nah, kita ubah aja dulu. Satuannya kita buat apa ya? Di atas ada liter, di bawah juga ada liter. Maka kita sepakat dia samain satuannya menjadi liter. Nah, sekarang Kak Messi mau kasih ini dulu nih. 1000 cc sama dengan 1000 cm kubik. Nah, yang ini 1 liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah ini kami highlight ya supaya ingat ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, dari sini maka P sama dengan 2500 cc kan. Nah, kita ubah 2500 cc ini sama dengan berapa? 1000 cc sama dengan 1000 cm. Ini sama dengan 2500 cm kubik. Kubik 3 ya. Nah, sekarang dari cm kita mau ubah ke desimeter. Kenapa? Supaya nanti satuannya ke liter gitu. Nah, dari cm ke desimeter dia naik 1 tangga ya. Maka karena ini kubik, maka dia dikali 3. Oke, maka 2500 dibagi 1000 ya. Kan naik 1 tangga, kalau kali 3 10 kan per tangga, maka kalau dia kubik dia kali 3 jadi 1000. Oke, 2500. Maka dapatnya berapa? Ntar dulu. Sini maka dia dapatnya 2,5 desimeter kubik. Nah, 2,5 desimeter kubik itu sama dengan berapa? 2,5 liter. Nah, dapat